斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Kesepakatan Kaisar Iblis 7. Hahaha, anak baik, ini sangat bagus. Jadi, apakah kamu mau? Apakah kamu hanya khawatir tidak cukup kuat? Xiaoyan mengangguk. Kekuatan, kamu akan memilikinya. Jika kamu tidak memilikinya sekarang, kamu pasti akan memilikinya di masa depan. Aku bilang kamu akan memilikinya, dan kamu pasti akan memilikinya. Hahaha, aku lega karenanya, dan saya akan memperlakukannya seolah-olah Anda telah memberi saya janji ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Iblis melambaikan telapak tangannya, dan sebuah kuali besar tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan di langit. Ini, Xiaoyan menatap Dading dengan heran. Ini adalah kuali besar berisi aura. Sulit untuk melihat dari bahan apa. Bentuknya sangat aneh, seperti bola api. Banyak karakter berbeda dan pola rumit terukir di badan tripod, yang menambahkan banyak pesona untuk tripod. Misteri, kuali obat ini bernama Yanmu Ding, dan itu adalah hal yang paling dicintai Kaisar. Bahan tripod ini adalah Yanmu, yang terkondensasi dari aura langit dan bumi saat kekacauan pertama kali dibuka. Potongan ini, meskipun kayu, tetapi bahkan senjata paling tajam pun tidak mau memotongnya, dan memiliki ketangguhan yang sangat baik, tidak akan berendam dalam air dan api. Butuh putaran dan putaran bos untuk mendapatkan benda ini. Itu dibuat oleh 3 alkemis paling terkemuka di benua Doudi pada waktu itu dan Kaisar menghabiskan beberapa dekade bersama. Menggunakannya untuk memurnikan obat, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tingkat pil juga akan sangat meningkat, dan sedikit atribut tambahan akan ditambahkan ke pil. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah artefak untuk memurnikan pil. Bagaimana? Apakah Anda menyukainya? Hahaha, saya memberikannya kepada Anda. Mendengarkan perkenalan Kaisar Iblis, mata Xiaoyan yang memandangi kuali Yanmu tidak bisa lagi digambarkan sebagai api. Kuali obat yang begitu kuat bukan lagi godaan bagi seorang apoteker, itu hanyalah racun yang mematikan. Xiaoyan menelan beberapa suap air liur sebelum bertanya tanpa menoleh, "Senior, apakah Anda tahu bahwa saya seorang apoteker?" Tapi matanya masih tidak meninggalkan kuali Yanmu. "Aku tahu itu ketika aku memegang kepalamu. Aku juga seorang apoteker, dan aku yang terbaik. Dengan api di tubuhmu, aku bisa menebaknya. Tapi, nak, tingkat obat penyulinganmu tidak seperti sebagus darahmu." Luar biasa, Kaisar Iblis jelas dalam suasana hati yang baik, mengejek Xiaoyan dan berkata, membalikkan telapak tangannya, setumpuk kertas kraft kuno muncul di telapak tangannya. "Ini semua jenis resep berbeda yang telah saya kumpulkan sepanjang hidup saya. Saya akan memberikannya kepada Anda bersama. Mungkin akan berguna bagi Anda untuk memperbaiki obat." Kaisar Iblis menjentikkan jarinya dan melemparkan semua kertas ke dalamnya, tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dia sepertinya tidak terlalu bersemangat. Xiaoyan tidak tahu resep ini adalah kumpulan kehidupan Kaisar Iblis, dan banyak dari mereka adalah resep yang sangat baik bahkan di zaman kuno. Sekarang resep yang diperoleh Xiaoyan ini hampir semuanya hilang sejak lama. Resep ini akan membantu Xiaoyan di masa depan. Tak terbayangkan sama sekali, melawan alam langit yang tak tertandingi. Kesepakatan Raja Iblis 8. "Hei, Yah, aku berjanji padamu, jika klan Iblis Darah dalam masalah, selama aku memiliki kekuatan itu, Xiaoyan pasti akan berusaha sekuat tenaga, tetapi jika kekuatanku tidak cukup, kamu tidak bisa menyalahkanku." Xiaoyan ketika dia sadar kembali, dia masih tidak bisa menyembunyikan tatapan berapi-api di matanya, dan berkata dengan tegas kepada Kaisar Iblis. "Haha, oke, aku percaya padamu. Namun, kuali obat ini harus digunakan sesedikit mungkin di depan orang. Meski hampir semua orang yang mengenalnya sudah mati, mereka harus lebih berhati-hati ketika kekuatan mereka tidak mencukupi. Siapapun yang berani membiarkan orang lain tahu keindahan kuali obat ini bersalah atas kejahatan itu." Kaisar Iblis menasihati dengan penuh perhatian, dan dengan lambaian jubah lengannya, dia langsung melemparkan kuali obat yang tergantung di udara ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan tripod kecil Yanmu perlahan melayang di telapak tangan Xiaoyan. Segera setelah kuali Yanmu ada di tangan, perasaan berapi-api muncul secara spontan, dan energi kecil menembus tubuh Xiaoyan dari telapak tangan Xiaoyan, dan dengan cepat berubah menjadi bentuk aneh di dalam tubuh Xiaoyan. Rune ini adalah persetujuan dari Yao Ding. Kuali obat itu sendiri sudah memiliki spiritualitas. Tanpa izin Kaisar Iblis, jelas tidak mungkin menanam rune dengan sukses. Tanam rune. Rune ini masih membutuhkanmu untuk terus memeliharanya dengan semangat juang. Secara bertahap akan tumbuh lebih besar, dan kualitas eliksir yang kamu saring akan meningkat secara bertahap. Aku hanya sisa jiwa, energinya habis sekarang, aku akan memberimu satu hadiah terakhir.
Sementara Kaisar Iblis berbicara, Xiaoyan juga menemukan bahwa sosok Kaisar Iblis mulai menjadi sedikit ilusi saat ini, dan tampak bergoyang. Kaisar Iblis mengulurkan telapak tangannya dan perlahan membukanya, cincin merah aneh muncul, memancarkan bau darah yang kuat. Ini adalah cincin, yang telah saya sembunyikan sepanjang hidup saya, tetapi Anda tidak dapat membukanya. Anda mengambilnya, dan setelah melihat patriark dari klan Iblis Darah, dia akan merasakannya, dan menggunakan metode rahasia leluhur saya, untuk membantu Anda membukanya. Saya tidak punya banyak waktu. Segera setelah saya menghilang, tempat ini akan runtuh. Anda harus keluar dengan cara yang sama. Nak, Anda harus menyerahkan token setan darah ke setan darah dan membantu mereka, tolong. Ingat nama saya, King Xuantian. Saat Kaisar Iblis berbicara, sosoknya menjadi sedikit lebih ilusi, dan cincin di tangannya perlahan terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengambil cincin itu, menatap Kaisar Iblis yang sosoknya secara bertahap menjadi ilusi, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, jangan khawatir. Ayo pergi." Kaisar Iblis berteriak dengan cemas. Xiaoyan buru-buru menyingkirkan cincin itu, dan kuali obat itu langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Xiaoyan, tidak berani berhenti. Sosoknya segera menyapu ke arah koridor, dan di belakang Xiaoyan, seberkas cahaya dingin lewat, dan langsung menuju ke tubuh Xiaoyan dari Sakuyan, hawa dingin yang suram dilepaskan. Xiaoyan tercengang, tapi dia segera sadar, itu adalah Yujue Mingling. Dia hampir melupakan harta ini. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan, dia melangkah ke koridor, dan dengan cepat berlari ke aula di bawah. Sanqian Leidong dan Sunpo digunakan bersama, dan segera mereka tiba di alun-alun istana. Pada saat ini, darah Xiaoyan tidak lagi sekuat saat dia masuk, jadi dia benar-benar kehilangan tekanan saat dia masuk, dan segera meninggalkan gedung. Sayap tulang ditampilkan dan terbang menuju pintu masuk kuburan dengan kecepatan penuh. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan. 1. Di luar kuburan iblis, 5 bayangan hitam muncul lagi di langit di atas tanah yang ditempati oleh klan Xiao. 5 bayangan hitam ini adalah jubah hitam yang diberikan klan Xiao kepada Xiaoyan setelah Xiaoyan keluar belum lama ini. Orang. Batas waktu 3 hari telah habis, dan pria berjubah hitam itu tiba di langit di atas klan Xiao tepat waktu. 3 hari yang lalu, Xiao Li dan Xiao Long membawa Xiao Qi dan menyerahkan semua urusan di sini kepada Xiao Hutian. Melihat beberapa sosok muncul di langit, Xiao Hutian menyapa mereka dengan senyuman. Tuanku, setelah diskusi di antara para tetua klan saya, telah diputuskan bahwa setelah anggota klan kami keluar dari reruntuhan, dia akan dibawa pergi bersama Anda. Xiao Hutian mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan nada gelap senyum di wajahnya. Ya, sebaiknya kamu bisa melakukan ini, dan tentu saja kami tidak akan merepotkan klan Xiaomu. Salah satu dari 5 pria berjubah hitam berkata dengan ringan. Tiba-tiba, di belakang penghalang dan di depan gerbang batu reruntuhan, sesosok muncul, dan Xiaoyan lah yang bergegas keluar dari pemakaman iblis. Akhirnya keluar. Xiaoyan menghela nafas panjang dan menyeka keringat dari dahinya. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan tercengang. Apa yang dilihatnya mengejutkan Xiaoyan. Ini, apa yang terjadi di sini? Begitu sosok Xiaoyan muncul, itu langsung menimbulkan kegemparan di ruang ini. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa Xiaoyan pasti telah dikubur di reruntuhan kuno. Mereka tidak percaya bahwa seorang pria di tahap pertengahan kaisar yang bertarung bintang bisa keluar dari reruntuhan kuno hidup-hidup, tetapi sosok di depan dia berdiri di sana hidup-hidup. Tak terhitung banyaknya orang yang sadar, semuanya bergegas menuju Simen seperti serigala lapar, dan pria berbaju hitam itu bergegas mendekat dalam sekejap. Ketika Kaisar Ming melihat Xiaoyan muncul di depan gerbang batu, dia juga sangat terkejut. Meskipun dia berharap Xiaoyan akan keluar hidup-hidup, dia tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar keluar hidup-hidup. Dengan kilatan di hatinya, Kaisar Ming mengingat kepercayaan Xiao Li, dan dia tidak berani menunda sama sekali, jadi dia mengirim pesan dengan cepat. Nak, aku Kaisar Ming. Leluhurmu Xiao Li memintaku untuk mengirimimu pesan. Kamu dalam bahaya besar, jangan keluar dari penghalang. Lari cepat dan gunakan kompas untuk kembali ke klan Xiao. Cepatlah, atau Anda akan kehabisan waktu. Sepotong informasi tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan, dan hati Xiaoyan terkejut. Melihat kegelapan di depannya dan kerumunan orang yang berkerumun, Xiaoyan menduga bahwa sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Jika tidak, Xiao Li tidak akan meminta Kaisar Ming untuk mengirim pesan saat dia tidak ada atau bahkan saat Xiao Long tidak ada. Dengan kilatan cahaya biru, kompas muncul di tangan Xiaoyan. Dan pada saat ini, Simen mulai bergetar hebat. Xiaoyan tahu bahwa ini karena sisa jiwa Kaisar Iblis telah menghilang, dan kuburan akan segera runtuh. Dengan pikiran, Xiaoyan tidak segera menyalakan kompas, tetapi hanya berdiri di sana, melihat kerumunan di luar melalui penghalang, tanpa bergerak. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan. 2. Batu-batu itu bergetar semakin keras, bahkan seluruh tanah sedikit bergetar, dan arus orang yang bergegas menuju gerbang batu menjadi semakin gila, membuka. Tiba-tiba, terdengar suara tabrakan di langit, dan gerbang batu itu runtuh. Selama keruntuhan, cahaya biru menyala, dan sosok Xiaoyan menghilang di ruang ini.
Pikiran Xiao Yan adalah memilih untuk memulai kompas pada saat simen runtuh, untuk memberikan ilusi kepada semua orang bahwa dia terkubur oleh runtuhnya simen, dan mengulur waktu sebanyak mungkin untuk memahami apa yang terjadi. Gerbang batu telah runtuh. Pada saat ini, di bawah pengawasan banyak orang, gerbang batu di belakang Xiao Yan runtuh, dan bahkan sosok Xiao Yan menghilang. Semua orang di seluruh lembah tercengang. Ledakan, dengan suara teredam, penghalang energi di depan gerbang batu juga dengan cepat runtuh bersamaan dengan runtuhnya gerbang batu. Energi yang sangat besar langsung menghancurkan gerbang batu yang runtuh itu hingga rata dengan tanah. Karena runtuhnya simen, Xiao Yan menghilang lagi, yang menarik gemuruh suara yang tak terhitung jumlahnya, yang berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan untuk berburu harta karun. Beberapa orang masih belum berdamai, dan terus mencari, berharap ada pintu masuk lain atau Xiao Yan masih ada. Mereka sangat yakin bahwa Xiao Yan pasti mendapatkan banyak harta di reruntuhan. Beberapa orang menggelengkan kepala tanpa daya dan mundur, tinggalkan. Pada saat ini, orang-orang dari 5 kekuatan utama kecuali klan Xiao pergi mencarinya satu demi satu, dan 5 pria berjubah hitam juga kembali ke tempat klan Xiao berada. Seorang pria berjubah hitam memandangi pria parubaya berjubah hitam di tengah, dan berteriak, "Saudaraku, mengapa gerbang batu ini tiba-tiba runtuh?" Anak itu juga menghilang secara tiba-tiba. Suara mendesing. Tiba-tiba, pria parubaya berjubah hitam bergegas ke Xiao Wutian dengan kecepatan seperti hantu, meraih leher Xiao Wutian, dan mengangkat Xiao Wutian ke udara, membuat Xiao Wutian yang tertangkap basah terengah-engah. "Ayo. Kamu berani menggertak kami, mengapa anak itu tiba-tiba menghilang? Apakah kamu mengiriminya pesan?" Aku jelas merasakan nafas, meski pendek, tapi tidak bisa lepas dari kekuatan jiwaku. Anak itu kabur. Pria parubaya berjubah hitam suara manusia penuh amarah. Xiao Wutian sedikit sesak napas, dan kakinya mulai menendang dengan liar. "Batuk, batuk, kami pasti tidak berani, sungguh." Xiao Wutian dicubit di seluruh wajahnya, 2 kalimat berselang-seling. Pria parubaya berjubah hitam itu sangat kesal, dia mendengus dingin, dan melemparkan Xiao Wutian di tangannya dengan kejam. Di belakang Xiao Wutian, orang-orang dari klan Xiao bergegas maju untuk menangkap Xiao Wutian. "Bagaimana anak itu kabur? Katakan padaku." Pria berbaju hitam itu bertanya pada Xiao Wutian dengan marah. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Memasuki reruntuhan kuno kekacauan 3. "Batuk, batuk senior, kami benar-benar tidak tahu." Xiao Wutian menarik napas dalam-dalam 2 kali, matanya dipenuhi ketakutan. Dalam waktu singkat tadi, Xiao Wutian hampir mati lemas. Tidak ada perlawanan sama sekali. Pada saat ini, orang-orang dari kultus Yimo juga datang ke sisi klan Xiao, dan Xiao Yong yang berada di kultus Yimo berdiri dan berkata kepada pria berjubah hitam dengan tangan terkepal. "Tuanku, saya punya tebakan." Xiao Yong sangat hormat, dan dia bahkan tidak melirik Xiao Wutian yang ada di samping. Tapi Xiao Wutian memandang Xiao Yong dengan kekecewaan dan kebencian. "Katakan." Pria parubaya berjubah hitam itu menoleh dan mengeluarkan sepatah kata pun dengan marah. "Xiao Yan dapat menghilang begitu saja. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah menggunakan sesuatu seperti teleporter. Mungkin dia memiliki kompas, yang dapat berteleportasi ke lokasi yang direkam sebelumnya dalam sekejap," kata Xiao Yong. Pria parubaya berjubah hitam memandangi Xiao Yong, membaca www.wukansu.com merenung sejenak, lalu segera menoleh dan bertanya pada Xiao Wutian, kemana Xiao Yan akan pergi. Xiao Wutian sedikit tenang saat ini, sedikit membungkukkan tubuh bagian atasnya, dan menjawab, "Kemana dia akan pergi, kami benar-benar tidak tahu." Sebelum pria parubaya berjubah hitam itu marah, Xiao Yong menindaklanjuti dan berkata, "Xiao Yan baru saja datang ke daratan belum lama ini, dan pada dasarnya dia belum pernah ke tempat lain. Dia seharusnya kembali ke klan Xiao. Pimpin jalan, pergi ke klan Xiao. Kamu sebaiknya jujur, jika kamu berani bermain trik lagi, aku akan menghancurkan seluruh klanmu." Pria parubaya berjubah hitam itu menoleh dan berteriak pada Xiao Wutian. Wajah Xiao Wutian berubah drastis, dia menatap Xiao Yong dengan tajam, dan buru-buru menjawab, "Ya, kami tidak berani mempermainkan tuanmu." Dengan lambaian telapak tangannya, celah di ruang muncul di depan semua orang. Xiao Wutian banyak murid klan Xiao di Tianli masuk satu demi satu, dan 5 pria berjubah hitam dan Yi Mo Jiao juga mengikuti Xiao Wutian ke celah angkasa. Tapi saat ini, di aula alkimia klan Xiao, cahaya biru menyala, dan sesosok perlahan mendarat di aula alkimia. Sosok ini jelas Xiao Yan, memegang kompas di tangannya. Jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya kompas ini membutuhkan energi yang kuat sebagai penopang, dan aku tidak tahu berapa kali kompas ini dapat digunakan lagi. Xiao Yan berpikir dalam hati sambil melihat kompas di tangannya yang memiliki cahaya lebih lemah. "Xiao Yan, kamu kembali, cepatlah, situasinya mendesak sekarang, mari kita bahas dengan cepat." Begitu tubuh Xiao Yan jatuh, sebuah suara terdengar di telinganya, dan ketika dia melihat lebih dekat, Xiao Li yang berbicara. Xiao Li berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sangat serius, dan di belakang Xiao Li ada Xiao Long dan Xiao Qi. Tempat mereka berdiri adalah titik transmisi kompas bumi kembali ke klan Xiao, dan mereka bertiga telah menunggu Xiao Yan di sini selama 3 hari.